lanjuti sesuai prosedur yang ada. Dan saya cuma terima kasih juga rekan-rekan media yang sudah juga melaporkan dengan ada informasi ini kami langsung bergerak cepat ya, karena moto Polres kami adalah mantap, madani, tanggap, presisi, dan artinya tanggap ini apa aduan masyarakat, insya Allah kami akan langsung tidak lanjuti ya. Jadi kami akan tidak lanjuti sesuai dengan prosedur yang ada. Dan setelah ini kami akan menemui Ibu Kadinas ini penunjuk korban, karena datang kalau ada pulang saya masak. Terima kasih. Rekan-rekan selamat pagi dan selamat Ibu Kadinas Pembangunan Korban Anak Kota Magetan, Bapak Cirebon dan seluruh sekalian. Alhamdulillah pagi ini kami dari Polres Magetan, penyidik akan rilis 4 kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, yang mana minggu informasi kemarin kami dapat informasi bahwa ada anak yang dirawat di rumah sakit, informasinya dianiayai oleh bapak kandungnya. Selanjutnya saya meminta Pak Kasrakin untuk memeriksa, menginterogasi saksi-saksi, dan alhamdulillah semalam sudah kita amankan tersangkanya. Jadi waktu kejadian pada hari Sabtu tanggal 30 September, TKP-nya di rumah yang bersangkutan di Desa Karangsono, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan. Untuk korban adalah inisial MDS, usianya 9 tahun, sekarang sudah dirawat di RSUD Sediman dan sudah melakukan tindakan medis yaitu operasi, karena yang bersangkutan ada luka dalam di bagian perutnya. Jadi untuk tersangkanya adalah saudara Dedi Susdeno atau Spedet. Ini adalah ayah kandung korban, usianya 35 tahun dan ini ayah kandung korban, jadi betul-betul ayahnya. Dan modusnya melakukan kekerasan fisik terhadap anak kandung tersebut, yang mana emosi ya, karena istri beliau, ibu kandungnya ini adalah TKW di luar negeri, yang mana bapak ini minta anaknya agar mengirimkan uang ya. Modusnya adalah anaknya sudah telepon ibunya, namun kami tidak diberi, akhirnya melampiaskan emosinya kepada anak tersebut. Jadi untuk ditendang, jadi menyuruh korban minta uang kepada ibunya sebanyak 200.000, namun korban tersangka tidak menerima bayaran majikannya, sehingga korban menendang korban ketika berada di teras rumah ya. Dan korban saksi adalah neneknya adalah Ibu Simpen ya, itu sebagai saksi, dan juga langsung dirujuk ke rumah sakit Sediman. Dan alhamdulillah semalam sudah lakukan tindakan medis, karena adanya korban hepar di pendarahan di dalam perut korban. Sekarang kondisi sudah dimasuk ke rumah sakit ICU dalam proses penyembuhan. Untuk yang kami sita ada 1 buah kaos dengan pendek warna biru motif hitam dan juga celana TNI. Nah ini BG-nya yang pakai saat korban. Jadi untuk pasal yang disangkakan daripada kasus ini, pasal 44 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan rumah tangga, dan pasal 80 ayat 2 dan 4 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang mana ancaman hukumannya adalah pidana paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 30 juta, dan dihukum dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau paling banyak denda sebanyak 100 juta rupiah. Dan pidana ini tambah sepertiga karena yang dilakukan oleh orang tua kandungnya atau ayahnya tersebut ya. Oke, demikian. Mungkin ada mau ditanyakan? Ini pertama kali dilakukan atau berulang kali, Dan? Sering dilakukan ya, sering dilakukan oleh bapak ini karena emosi, dan juga dia tidak mempunyai kerjaan yang tetap. Terungkapnya gimana ada sampai terungkap? Ya. Jadi informasi kemarin dari anggota dewan yang kita pakai informasi masyarakat menghubungi korban, menghubungi saya. Selanjutnya kami sampaikan ke Pak Kasar itu akan dilanjuti. Untuk kemarin siang ya, langsung dari unit TPA
memeriksa saksi karena dari korban belum melaporkan ke polisi, ke Polres, namun kita yang secara langsung proaktif ke lokasi, ke rumah sakit, menanyakan ke saksi-saksi yang sudah ada nenek korban di sana, sehingga kita buat laporan di sana. Selanjutnya kita BAP di sana juga, selanjutnya kita bisa mengamankan tersangkanya di Jambi. Sebenarnya motifnya apa ya sampai dia tuh tega menganiaya anak? Motifnya? Ya karena menyuruh anaknya itu untuk minta uang pada ibunya yang sedang TKW di luar negeri. Jadi karena uang tadi. Ya. Selain pemeriksaan fisik, apa juga ada pemeriksaan mental dan terhadap Ya, selain ya. Sekarang prosesnya sedang pemulihan dulu. Nanti dari kami dari dinas PPA mungkin juga akan, kita ada satgas PPA yang sudah dibentuk dari tahun lalu. Mungkin setelah fisiknya, secara medis sudah sehat, akan diberikan pengobatan psikologis. Mungkin ada bantuan psikologis dari dinas PPA juga. Kekerasannya seperti apa, Mbak? Kekerasannya pukul atau? Ya, dipukul gitu, enggak. Terus yang dialami luka di luka dalam. Ya, hasil diagnosa dari dokter kemarin, hasil USG maupun dari ronsennya adanya luka dalam, makanya penindakan dari dokter dilakukan operasi. Dalam kesehariannya itu pekerjaannya apa ini? Ya, di sini. Oh, jual sering. Di mana jualnya? Kalau ada kali. Sering mukulan apa sering? Sering mukulan apa itu? Apa dulu? Kenapa mukulan aja? Anak kecil lagi. Anak kecil, kau pukul lagi. Pak Tega kenapa dipukul? Bingkel sama itu. Oh, bingkel sama ibunya. Efek mabuk nggak? Pemukul efek mabuk nggak? Enggak ada. Itu pakai apa? Pakai penjara atau tangan? Tangan kosong atau gimana, Mas? Pakai tonton. Tendang di tendang. Jengkelnya kenapa, Mas? Jengkelnya kenapa? Yang karena belum yang kata saya itu punya apa ya di punya itu yang kata saya ada yang kata saya Ya, kamu jengkel minta uang atau gimana? Jengkelnya itu kenapa? Mas biasanya gitu kan dikirimi uang sama istri tiap bulan atau tiap tahun itu habis itu dikirimi terus buat kebutuhan atau gimana? Berapa gitu nominalnya, Mas? dijanjinya 1 juta. Nah, yang Karim itu 400. Nah itu terus habis itu dibuat apa? Uang buat kebutuhan sehari-hari atau buat jajanan? oh. Saya mau bayar utang ke bos saya. Yes. Mewakili dari Satgas Terima kasih, Mas. PPA. Jadi kami sudah berkoordinasi dari seluruh OPD Kabupaten Magetan dalam hal perlindungan anak, sehingga dengan kasus ini kita selaku Satgas kita akan memberikan perlindungan pada anak tersebut dan memberikan pendampingan sesuai seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Kapolres, bahwa akan ada dari Jawa Timur nanti akan kita hadirkan untuk bisa memberikan pendampingan. Konselingnya dari provinsi nanti akan kita hadirkan. Tindakan pendampingan dan perlindungan ini seperti apa? Sementara ini kita kemudian dulu, nanti kita dampingi seperti kemarin kita juga sudah mendampingi ke rumah sakit. Jadi sudah kita adakan pendampingan pertama dulu, tindakannya dulu. Setelah itu nanti kita akan mendampingi secara rutin bersama dengan satgas yang lain, baik dari dinas sosial maupun dari dinas pendidikan, karena dia adalah seorang siswa, sehingga itu akan kita dampingi bersama-sama, berkolaborasi. Kalau secara hukum nanti dengan Polres, tapi secara pendampingan anaknya nanti kita ada satgasnya. Pun dari psikologi ada pendampingan nggak? Ada, siap. Kita datangnya dari provinsi nanti. Setelah anaknya pulih nanti akan kita hadirkan. Kondisi saat ini pun dia trauma atau apa, atau ketakutan? Ya, ini kan masih fisik ya, masih fisik nanti pendampingannya. Jadi belum bisa kita tanya juga. Kalau Saya kira itu. kalau kasus pun dimaksudkan kekerasan terhadap anak ini pun? Kekerasan bukan cuma anak, tapi banyak juga sampai dengan bulannya sekitar 20 kasus. Magetan. Ya. Kalau misalnya terbukti ini ada pengulangan apa telah dilakukan berulang gitu, apakah ada tambahan pidana juga gitu? Tadi sudah secara hukum sudah disampaikan oleh Bapak Kapolres. Saya kira itu. Artinya 20 anak semua atau perempuan? Campur, ada anak, ada pengennya kita ada. Yang anak berapa? Memang harus aman dari semuanya. Tidak boleh ada orang yang kan seperti ini kan, karena anak kan harus kita lindungi ya, nama anak apa kan harus kita lindungi. Jadi kita gerak tapi kita enggak
Padahal kasus cukup tinggi, 20 itu cukup tinggi loh Bun. Iya. Tahun 2023 aja 20 loh. 2019 sebelumnya 22 berapa? 78 kan. Kan untuk antisipasi agar tidak kembali terjadi lagi kasus serupa ini Kita itu sudah seringkali melakukan sosialisasi, baik di desa, di sekolahan, membentuk anak-anak remaja itu dengan teman sebayanya agar tidak ada kekerasan itu. Ada kegiatan, kita buat kegiatan-kegiatan yang positif, tapi kan namanya kan tidak semuanya kan seperti itu ya. Ada satu dua yang tapi kegiatan positif sudah kita buat kan ya. Pun kalau pembangunan rumah aman sendiri sejauh ini sudah ada usulan atau Sebenarnya sudah, kita sudah matur saat itu kepada Bapak Bupati, hanya memang kan kita konteks amannya itu kayak apa gitu. maksudnya kita belum tahu atau gimana konteks amannya Tidak, itu? karena kita kan tidak mungkin ada rumah tok tapi di sini ada banyak penduduk yang oh ini korban, berarti nanti malah dibully yang dia. Ya ini harus kita amalkan, harus ada dibentuk di situ, ada rumah aman itu harus ada organisasinya, jadi harus ada apa namanya yang jaga otomatis, harus ada dokter, harus ada psikolog, harus standby, dan ini butuh semuanya Butuh anggaran juga? bersama-sama. Butuh anggaran juga. Tapi ada rencana nggak untuk membangun atau Insya Allah ada. Karena bantuan dari pusat itu hanya sesaat saja gitu. Rumah aman hanya tolong buatin kontrak rumah aman, tetapi kan tidak ada pendampingan bagi orang. Oh, gitu. Sehingga kita yang harus membuat aman untuk semua. ada yang total dari yang tercatat 20 nih Bun, perempuan dan anak ya? Iya, perempuan. Kalau anaknya hanya beberapa. Ya, saya kira itu. Siap.